Hai people, welcome to Bas Bisbus Basa Basi Bagus bareng gue Nifa Zahra. Hai people, so sekarang gue udah bareng musisi tanah air yang suara itu menggelegar banget. Ibaratnya kalau dia nyanyi di Kemang, di Mampang kedengeran tuh suaranya dia. Ini dia Cakra Khan. Kakak apa kabar, Kak Cakra? Alhamdulillah baik. Kongres ya untuk lagu Ketika Tangan dan Kaki Berkata. Betul. Nah, Kak, seperti yang kita ketahui nih kan, sosok almarhum Chrisye ini kan adalah sosok yang sangat legendaris. Betul. Ya. Aku pengen tahu nih gimana sosok beliau di mata kakak dan gimana sih perasaan kakak nih pertama kali ngebayangin bakal nyanyi bareng sama beliau? Kalau di mata saya, karena memang saya belum tidak mendapat kesempatan untuk bertemu secara langsung dengan beliau, tapi dari dulu ketika saya istilahnya bernyanyi sebelum ada di industri, saya sering melihat beliau di televisi. Beliau secara musikalitas ataupun secara berkarir sih memang bisa dibilang ya legend. Maksudnya sebuah karya yang dihasilkan oleh beliau tuh bisa sampai sekarang pun masih didengarkan gitu loh. Jadi memang benar-benar itu yang menurut saya harus saya ikuti. Sebuah legacy yang ditinggalkan dalam bermusik itu harus bisa seperti itu gitu. Kenapa lagu ini, Kak? Kenapa lagu ini? Memang dari banyak sekian lagu Mas Chrisye yang luar biasa, hampir semua sebetulnya. Lagu ini maknanya menurut saya sangat luar biasa. Jadi ketika kebetulan kemarin kita lagi ngobrolin masalah proyekan untuk lagu menuju Ramadan, tapi nggak istilahnya tetap masih universal. Jadi ada dari label saya My Music dengan Musika tuh kayak bikin kolaborasi. Jadi ada beberapa lagu pilihan termasuk lagu ini ketika Tangan dan Kaki Berkata, dan saya langsung pilih udah lagu Mas Chrisye. Nah, Kak Cakra kan 10 tahun lalu pernah cover ini juga ya. Betul. Nah, dan begitu juga sama musisi-musisi lain udah pernah cover lagu ini. Apa sih Kak ngebedain sama lagu yang sekarang ini? Kalau yang sekarang bedanya saya bisa ada satu dikemas dalam satu lagu bersama suaranya Mas Chrisye. Itu sih yang kayak meskipun beliaunya nggak ada di sini, tapi untuk saya sendiri itu salah satu privilege dalam sebuah karya yang istilahnya nggak pernah saya bayangkan sama sekali bisa ada satu lagu, ada suara saya, ada suara beliau. Jadi itu pencapaian untuk saya sangat luar biasa. Gitu. Nah, seperti yang In People tahu nih kan suara Kak Cakra ini kan kuat banget nih ya Kak. Nah, itu tantangan terbesar Kakak nih gimana? Tantangan terbesar pastinya saya ketika masuk ke studio rekaman, saya diperdengarkan dulu rekaman aslinya Mas Chrisye ketika merekam lagu ini. Jujur saya kalau bahasa Sundanya jiper langsung. Karena saya mikirnya ini harus kayak gimana. Suara saya dengan beliau tuh memang agak sedikit berbeda. Beliau suaranya super lembut, super luar biasa. Jadi saya harus berpikir saya harus berharmoni dengan suara beliau tanpa merusak esensi lagu itu. Karena lagu ini tanpa suara saya pun sudah legend gitu kan, luar biasa. Jadi makanya dengan musik yang dikemas sedikit berbeda, diadaptasikan yang sekarang agak sedikit fresh, saya mencoba istilahnya menyatukan diri saya ke lagu ini dengan suara beliau. Effortnya sih memang luar biasa karena saya rekam per verse. Jadi saya rekam dulu satu verse, saya dengerin dulu. Jadi nggak langsung kayak one way kayak gitu. Benar-benar dicicil karena saya ingin mendapatkan setiap bait, setiap kata yang saya nyanyikan memang bisa dirasakan oleh semua pendengar. Gitu. Nah, itu berapa lama tuh Kak prosesnya? Lumayan lama. Kalau dalam rekaman saya ini termasuk yang terhitung lama.
Nah, Kakak ini ada kayak izin sama keluarganya atau gimana gak sih, Kak? Pasti semuanya sudah persetujuan. Itu memang yang saya aware dari awal. Dan habis rekaman pun saya minta dari tim semua kirimin dulu hasilnya ke keluarganya. Takutnya ada yang kurang berkenan ataupun harus ada yang dibenarkan. Kan saya juga nggak, meskipun saya itu kerjasama under rights label segala macam, tapi kan sebaik-baiknya saya juga ingin mendapatkan opini dari keluarga gitu kan, yang benar-benar. Dan karena saya diceritakan Mas Chrisye merekam lagu ini pun sampai harus telepon istrinya karena tidak bisa menyelesaikan karena saking dia nangisnya. Gitu. Kalau nggak salah lagu ini tuh ditulis sama Mas Chrisye dan Mas Taufik Ismail kalau nggak salah. Jadi memang benar-benar mungkin liriknya tuh maknanya tuh kayak kalau diucapan gampang, tapi benar-benar kalau kita rasakan itu memang dalam banget. Nah, kalau untuk Kakak pribadi maknanya itu gimana? Wah, kalau saya orang yang banyak dosa ya. Kita semua pendosa ya emang. Jadi kayak jadi banyak mikir kalau mau melakukan suatu hal gitu. Jadi karena memang lagu ini tuh benar-benar ngingetin kita setiap perbuatan kita, setiap apa yang kita lakukan tuh pasti akan dipertanggungjawabkan gitu. Nah, Kak, itu selama proses rekaman ada kayak momen merinding atau kayak merinding emosional tuh gitu gak sih? merinding tuh sepanjang rekaman tuh saya merinding karena memang liriknya, musiknya kalau rekaman saya nggak dibantu Barsena sih kemarin KO tuh. Saya nanya terus ke dia kan sekaligus yang ngarahin saya juga kan. Gini karena memang ya saya mencoba bukan di lagu ini saya sangat membuka sekali opini dari orang yang mendengarkan gitu kan. Karena saya nggak mau egois karena ini sebuah project menurut saya yang luar biasa, saya butuh masukan dan saya ingin hasilnya maksimal. Jadi makanya saya selalu nanyakan opini ini enaknya gini gimana. Kurang lagi. Jadi benar-benar saya ingin memaksimalkannya gitu. Nah, itu kan dari yang tadi Kak Cakra ceritain, itu kan proyek ini kan terasa sangat personal dan spiritual nih ya, Kak. Betul. Apakah pengalaman ini bakal mempengaruhi cara Kak Cakra memandang musik dan perjalanan karir ke depannya? Pasti. Dari setiap karya yang saya akan rilis ataupun yang akan saya berikan ke penikmat musik tuh jadi benar-benar saya pikirkan. Karena saya melihat ke banyak penyanyi-penyanyi legendaris yang karyanya sampai sekarang meskipun sudah tiada, tapi karyanya bisa didengarkan berbagai generasi gitu. Jadi itu suatu saat saya udah nggak ada lagi, saya ingin meninggalkan legacy yang benar-benar karya saya bisa didengarkan setiap generasi dan dinikmati. Itu benar-benar yang tujuan saya sekarang. Gitu. Oke. Boleh Kak dikasih tahu ke In People lagunya bisa didengerin di mana aja? Kak boleh nyanyiin dikit Kak? Oke. Akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi. Halo, saya Cakrakan. Buat In People, jangan lupa dengarkan lagu terbaru saya berkolaborasi dengan almarhum Mas Chrisye di lagu Ketika Tangan dan Kaki Berbicara. Bisa kalian dengarkan di seluruh streaming platform kesayangan kalian. Syahdu banget ini. Baru pengen sahur aja rasanya gitu. Oke deh Kak Caka, terima kasih. Sukses untuk singlenya. Amin, terima kasih. Nah, In People jangan lupa didengerin. Gue Niva Zahra, pamit undur diri. In Today in People's Way. Yeay. Bye. Tidak